Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Syariah Waris Center dalam kajian tadabbur ayat-ayat waris. Insyaallah pada hari ini kita akan mentadabburi satu ayat di surah An-Nisa, lanjutan dari kajian pekan kemarin. Kita akan masuk di ayat ke-7 di surah An-Nisa insyaallah. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Terjemah dari ayat yang saya bacakan tadi. Bagi laki-laki dan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat ke-7. Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik ayat ini kalau kita lihat ini adalah turun untuk membantah kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah, di mana pada saat itu banyak tradisi-tradisi tentang harta, tradisi-tradisi tentang pembagian harta yang hampir kebanyakan berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mohon maaf, kaum Hawa, yaitu kaum perempuan pun ketika syariat Islam itu belum turun, belum terbit fajar Islam, mohon maaf, perempuan tidak mendapatkan hak waris. Bahkan perempuan sendiri adalah objek yang akan diwariskan. Nauzubillah. Maka saat itu tradisi jahiliyah mereka menerapkan sistem namanya ada semacam ikrar, ya, atau juga pengakuan, ya. Ini ahli waris saya, ini ahli waris saya. Cukup pengakuan saja. Tidak dilihat apakah ada hubungan nasabnya atau yang lain, tidak. Tidak dilihat itu. Dan bahkan patokannya adalah yang kuat. Seperti hanya anak-anak kecil, kakek, nenek yang sudah tua renta, apalagi perempuan, itu mereka tidak ada hak mendapatkan waris. Nah, maka ayat di sini membantah semuanya. Ayat ini memuliakan terutama kaum Hawa. Allah angkat derajat perempuan yang saat itu perempuan tidak mendapatkan hak warisan, bahkan perempuan sendiri menjadi objek waris yang akan diwariskan. Maka dengan ini digugurkan semuanya.
dihapuskan semuanya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa. Ada kesamaan. Ada kesamaan hak bagian antara laki dan perempuan, sama-sama mendapatkan hak bagian. Yang awalnya hanya kaum laki-laki saja, ayat ini membantah secara tegas tentang kebiasaan jahiliyah, ya, menghapus tradisi yang tidak benar itu, yang hanya menyudutkan satu pihak saja. Maka Allah tegaskan tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun mendapatkan bagian dari yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat-kerabat mereka. Masya Allah, luar biasa. Inilah syariat Islam yang datang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syariat Islam yang datang dengan keadilan yang menenteramkan tentunya. Maka barang siapa yang melanggar aturan-aturan ini, siap-siap saja untuk dicabut keberkahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ayat tadi. Ini kita belum bicara masalah rincian bagiannya. Insyaallah di ayat berikutnya kita akan berbicara tentang rincian bagian. Berapa bagian laki-laki dan berapa bagian perempuan sesuai dengan posisi masing-masing. Ada laki-laki yang sebagai posisi sebagai anak laki-laki, sebagai cucu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai saudara kandung dan sebagainya. Atau juga ada perempuan yang posisi berbeda-beda. Ada yang sebagai ibunya, istrinya, anaknya atau cucunya, ini berbeda-beda. Namun di ayat ini menegaskan secara global, secara utuh keseluruhan, laki-laki dan perempuan mereka mendapatkan hak bagian dari yang ditinggalkan oleh orang tua atau saudara kerabat mereka. Ini penegasan bahwasanya tidak hanya kaum laki-laki saja. Begitupun, mohon maaf, banyak adat-adat yang kita temukan di Nusantara ini. Konsep-konsep yang ya bisa dikatakan menyeleweng atau berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita kenal namanya konsep mayorat, ya, di mana konsep ini lebih mengutamakan anak yang paling besar, si cikal yang berhak mendapatkan warisan, sedangkan yang lainnya si bungsu apalagi ya dapat yang sisa saja. Masya Allah, luar biasa ini. Ini konsep mayorat nih. Biasanya kami temukan konsep ini di tataran Parahyangan, Sunda. Ya, tentu saya sendiri ya. Pernah ya kami juga menemukan kasus seperti ini di mana ya anak yang paling besar atau cikal itu menguasai, mendominasi dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Ini konsep pertama yang tentunya berseberangan dengan syariat Allah SWT. Karena dalam syariat Islam ini tidak dikenal yang namanya kedudukan kakak atau adik. Bagian si kakak dan bagian si adik sama saja. Yang membedakan hanya jenis kelamin. Ya. Maka di ujung ayat yang saya bacakan tadi ada kalimat mimma qalla minhu au katsur. Baik itu bagiannya sedikit atau banyak tergantung posisi. Yang penting di sini adalah jenis kelaminnya dibedakan. Bukan karena dia si kakak, bukan karena dia adik, bukan. Dalam hukum waris tidak ada bedanya antara kakak dan adik. Kalau kelaminnya sama laki-laki, kakak adik ya udah bagi rata. Kalau kakak adiknya perempuan semuanya ya udah 2/3 bagi rata. Nah, tapi lain hal kalau misalnya kakak adiknya beda jenis kelaminnya. Ada jenis kelamin laki misalnya si kakak dan adiknya perempuan. Ya, di sini luar biasa menegaskan di awal sebelum membahas arus ini tentang hak bagian masing-masing laki-laki maupun perempuan. Tapi insya Allah ke depan sebenarnya dalam kajian waris ini jenis kelamin yang kita kenal ada berapa? Mungkin para sahabat-sahabat dalam benaknya pikirannya hanya terbatas 2 kelamin saja, lagi perempuan, sebagaimana ayat disebutkan tadi. Tapi luar biasa ketika kita mengkaji ilmu waris ini ada satu jenis kelamin yang dibahas, ya, yaitu siapa? Namanya adalah al-khunsa. Jadi ada 3 jenis kelamin. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan, yang ketiga adalah al-khunsa. Siapa al-khunsa ini? Al-khunsa definisinya adalah man lahu alatani au khala minhuma, yaitu orang yang ditakdirkan Allah memiliki, mohon maaf, 2 kelamin ganda
atau tidak sama sekali. Ya, Masya Allah. Jadi ada, ya, ada orang yang seperti itu Allah takdirkan, ya, ketika lahir. Karena ada sebuah riwayat juga pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang ibu, ya, hamil, lahiran, ternyata qadarullah pas lahir si bayinya itu kelaminnya ganda. Ini ibu ini bingung gitu kan ya, mau ngasih nama siapa nih? Abdullah apa Aisyah gitu kan ya. Kalau mungkin dibajuin mau baju biru atau baju pink gitu kan ya, kalau bahasa kita gitu kan ya. Nah, disinilah syariat khunsa dimulai. Maka si ibu ini mengadulah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Umar, ya, aftik, aku minta fatwa kepadamu. Ini bagaimana nih anak saya nih? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Ya Umar saat itu pas ngecek gitu kan ya, benar itu laki dan perempuan, jenis kelaminnya gabung atau ganda. Maka Umar mengatakan, unzur min aina bala. Patokannya adalah lihat dari mana keluar air seninya, air kencingnya. Mohon maaf, ya. Jadi patokannya gampang sekali, itu apa? Lihat dari mana pipisnya, gitu kan ya. Buang air kecilnya dari mana? Kalau dari jalur A, ya udah itu laki-laki. Kalau dari jalur B udah perempuan, jelas gitu kan ya. Ternyata pas dicek ngacirnya di dua-duanya, mungkin nggak? Mungkin gitu kan ya. Kalau seandainya ngacirnya itu dari dua-duanya, maka yang dilihat adalah ayyuhuma asbak, mana yang duluan keluar. Wah, ini seru deh ya. Luar biasa. Mana yang duluan keluar, itu yang menentukan. Kalau yang duluan ini ternyata yang A, ya udah laki-laki. Ini ngacirnya dua-duanya ini, gitu kan ya. Nah, kalau dua-duanya ngacir, gitu kan ya, dilihat mana yang duluan keluar. Kalau yang keluarnya A, ya udah laki-laki, walaupun berbarengan berikutnya. Kalau yang duluan itu B, ya udah perempuan, walaupun berbarengan berikutnya itu. Ternyata ngacirnya itu bareng-bareng. Itu gimana ya? Masya Allah. Nah, kalau kejadian seperti itu, ya, pertama patokannya apa? Dari mana keluar, ya. Yang kedua, kalau dari dua-duanya, lihat yang duluan yang mana. Kalau gagal lagi, yang ketiga adalah ayyuhuma aksar, mana yang lebih banyak takarannya. Masya Allah, ditakar gitu ya. Mohon maaf, air kencingnya itu ditakar. Mana yang paling banyak, itulah yang dominan. Kalau pas ditakar ternyata yang dari jalur A, ya udah itu berarti laki-laki. Tapi kalau misalkan pas ditakar itu yang paling banyak jalur B, udah perempuan, ya. Qadarullah ternyata pas ditakar dua-duanya sama. Masya Allah, misalkan yang A sekian mili, yang B sekian mili, pas sama gitu kan ya. Ini gimana nih gitu kan ya. Maka di sini proses pertama dengan tes urin atau BAK, buang air kecilnya, gagal. Maka step yang kedua adalah dengan menunggu usia balik. Nah, di sini kan terjadinya khunsa, ya. Khunsa muskil, yaitu khunsa itu orang yang ditakdirkan kelamin ganda. Proses pertama dia gagal lewat proses yang dari mana air kencingnya keluar, gitu kan ya. Kalau gagal ditunda sampai usia balik. Coba bayangkan ya, kalau si bayi tadi lahir dengan kelamin ganda, kemudian ibunya meninggal atau bapaknya meninggal. Lah, ini bayi ini belum jelas lagi perempuannya. Karena tes urinnya gagal, nunggu balik masih lama, gitu kan ya. Ya kalau paling cepat 9 tahun kalau dia perempuan, gitu kan ya. Kalau laki-laki ya usia 10 atau 12 tahunan. Ini kan ibunya meninggal saat itu. Pas lahiran misalkan ya, meninggal ibunya. Ini anak ini gimana statusnya? Masya Allah, ini luar biasa. Ini unik sekali. Ya, maka insya Allah akan kita kaji ada bab namanya mirathul khunsa, yaitu kewarisan tentang bagian khunsa, yaitu orang yang takdirnya memiliki kelamin ganda, ya. Namun mohon maaf sebagai pelajaran buat kita semua, kalau yang meninggal kemarin gitu kan ya, itu memang sudah jelas kelaminnya laki-laki, kemudian diganti perempuan, maka ya dia kalau misalkan menjadi ahli waris ya dia ahli laki-laki. Tapi sarankan dia udah meninggal, maka nggak masalah kalau pewaris itu kelaminnya terserah mau laki perempuan. Kalau ahli waris harus pasti kelaminnya kelaminnya apa, laki atau perempuan. Nah di sini dia telah tegaskan laki-laki mendapatkan bagian, perempuan pun mendapatkan bagian.
besar kecilnya terserah Allah. Nah, disinilah ujian keimanan kita. Ya, ujian keimanan kita. Bagaimana kita ini bisa mengimani bagian yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara berpikir seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu atau sahabat-sahabat dapat warisan, itu sebenarnya bukan dari orang tua kita langsung, bukan. Enggak seperti itu prosesnya. Jadi gini, ketika ayah kita wafat atau ibu kita wafat, maka harta yang beliau miliki, harta ayah kita atau harta ibu kita, itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Allah ada namanya Al-Waris, yang maha mewarisi. Saat itu ketika ayah kita wafat, ibu kita wafat, maka semua harta peninggalan itu diambil oleh Allah, diwarisi oleh Allah yang maha Al-Waris. Ya, semuanya, baik itu harta bawaannya, harta dapatannya, harta bersamanya, ya piutang-piutangnya, depositonya, apalagi logam mulianya, itu kembali kepemilikan kepada Allah sebagai Al-Waris. Sebelum kita juga ahli waris, tapi sebelum kita ini ada ahli waris apa? Allah. Allah menjadi ahli waris yang wafat tadi, Allah ambil lagi. Ya, punya dia awalnya, ya, punya Allah hakikatnya. Maka saat itu baru Allah kembalikan, Allah bagikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat yang menjadi ahli waris hari ini, baik itu sebagai anaknya dari orang tua yang meninggal, sebagai adiknya dari kakak yang meninggal, sebagai suaminya dari istri yang meninggal, sebagai istri dari suami yang meninggal, itu semuanya adalah prosesnya kita dapatkan hak waris tadi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik harta itu. Masya Allah. Ya, jadi keimanan kita adalah mimma qalla minhu au katsur. Jangan lihat sedikit banyaknya, tapi bagaimana kita bisa mengimani dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini yang mahal, ini yang berat. Ya, kalau hitung-hitungan waris itu gampang sekali. Tapi yang berat adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai iman kepada para ahli waris. Maka penting edukasi kepada mereka. Kenapa terjadi percekcokan? Kenapa terjadi perang mulut lah atau apa, dan bahkan perang fisik, saling bunuh-membunuh? Karena apa? Di sini edukasinya minim secara ilmu dan imannya rapuh. Maka bicara waris, mohon maaf, bukan hanya bicara bagi-bagi, bukan hanya bicara penyelesaian, tapi bicara waris adalah bicara tentang keimanan. Bagaimana kita bisa mengimani apa yang Allah tetapkan? Bagaimana kita bisa mengimani apa yang telah Allah tentukan dengan kudrohnya? Ini masalah harta, Allah tidak kendalikan kepada makhluknya. Sama dengan zakat, ya. Kalau kita rilis ayat atau kita bandingkan ayat zakat sama ayat waris, itu luar biasa ada kesamaan. Dua-duanya sama bicara masalah harta. Harta waris, harta zakat. Kalau di waris kita cek ayat ke-11. Kalau di zakat di At-Taubah ayat ke-60. Itu di ujung dua ayat ini sama-sama. Di ujung An-Nisa ayat ke-11 mengatakan faridatan minallah innallaha kana aliman hakiman. Ya. Di ayat zakat mengatakan faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sama mirip. Bedanya kalau di waris ada menggunakan kalimat innallaha kana. Kalau di ayat zakat langsung wallahu alimun hakim. Luar biasa, ya. Ada kesamaan dari sisi satu hukumnya. Bicara masalah zakat itu faridah. Apa itu faridah? Kewajiban yang langsung Allah yang menetapkannya. Bicara yang 8 golongan yang berhak menjadi mustahik, siapa yang menentukan? Allah. Bukan Rasul, bukan malaikat, apalagi para ulama. Bukan, Allah yang menetapkan. Yang 8 asnaf, 8 golongan zakat itu Allah yang menentukan. Ya, maka Allah tutup ujung ayat tadi faridatan minallah. Sebuah ketetapan, sebuah kewajiban yang langsung Allah wajibkan sendiri. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Begitupun bicara waris, masih harta juga. Allah mengatakan setelah menentukan bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan,
bagian orang tua sekian-sekian, dan sebagainya. Allah tutup penghujung ayatnya, fardhatan minallah. Ketentuan, kewajiban yang langsung Allah sendiri yang menetapkannya. Innallaha kana aliman hakima. Tapi di ayat sini Allah menggunakan inna. Kenapa? Ada penegasan, karena banyak yang membangkang. Kalau zakat mungkin sedikitlah yang membangkangnya, gitu kan ya. Yang mengamak aja banyak yang zakat. Kalau waris ini masih belum banyak yang melek terhadap syarat ini. Makanya Allah tegaskan di ayat ini, innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha bijaksana kepada yang masih ragu dengan syariat Allah ini, terutama masalah waris. Hilangkan keraguannya itu. Allah sendiri yang menetapkan ini. Maka Allah mengatakan di penghujung ayat ke-7 ini, mimma qalla minhu au katsur nasiban mafruḍa. Bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terangkat sekarang izzah atau kemuliaan perempuan. Makanya sengaja ayat waris itu disimpan di surah An-Nisa, di surah perempuan. Ini sebagai kelebihan juga ini, ya. Kalau dulu perempuan nggak ada dapat warisan, bahkan mereka sendiri diwariskan. Maka Islam datang dengan fajar yang begitu cerahnya itu, menempatkan perempuan pun mendapatkan hak waris. Kalau zaman jahiliyah, yang lemah-lemah nggak dapat. Nenek yang tua renta nggak dapat, perempuan nggak dapat, kakek nggak dapat, anak-anak nggak dapat. Yang dapat siapa? Yang kuat, yang bisa angkat pedang perang, gitu kan ya. Ini pokoknya. Nah, tapi syariat Islam tidak, datang dengan keadilan, ketentraman, menghapus semuanya. Laki-laki baik tua, muda, anak, perempuan baik tua, muda, anak, semuanya dapat. Terserah bagiannya, apakah sedikit atau banyaknya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hikmahnya sangat banyak sekali. Kalau kita lihat membanding-bandingkan, ya, kira-kira besaran siapa nih bagiannya? Laki-laki atau perempuan? Kira-kira ya. Mungkin sekilas mengatakan, ya laki-laki lah Ustaz, 2 kali lipat gitu kan ya. Tunggu dulu. Kalau kita lihat di lapangan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan laki-laki ini? Saya bicara laki-laki secara umum, baik itu suami, ayah, anak, saudara, hampir kalau kita lihat bagian-bagian mereka ini 2 kali lipat dari yang perempuan. Tidak hanya anak saja, ayah pun 2 kali lipat dari ibu, gitu kan ya. Saudara laki 2 kali lipat dari saudara perempuan, suami 2 kali lipat dari istri, ya bagiannya itu. Cuman uniknya itu nggak disebutin, hanya angka-angka saja. Kalau kita hitung angka-angka yang dimunculkan tadi, itu akan terlihat 2 kali lipat, ya. Kenapa demikian? Pertama adalah tanamkan, ini Allah menentukan. Imani, itu Allah yang menetapkan. Ini yang pertama, imani dulu. Nggak usah nanya alasan yang lain, imani aja dulu. Yaudah, ya, saya beriman ya Allah dengan apa yang Kau tetapkan. Terserah Engkau ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau maha adil, Engkau maha bijaksana. Terserah Engkau ya Allah. Itu nilai plus. Tapi kalau kita pengen orek-orek, ya, kita pengen menelisik lagi, kenapa 2 kali lipat gitu karya laki-laki ini? Kenapa? Karena kewajiban laki-laki berbeda dengan kewajiban perempuan. Ini yang bedakan. Di pundak laki-laki, apakah dia seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, atau saudara, paman, ya, sepupu atau ponakan, ya, sebagai seorang laki-laki, siapapun apapun posisinya, maka laki-laki tersebut bertanggung jawab terhadap 4 perempuan di sekitarnya. Ya, tolong jangan negatif thinking dulu nih, 4 perempuan ini siapa nih Ustaz? Bukan itu ya, bukan poligaminya, bukan itu. Ya, yang dimaksud 4 perempuan tanggungan laki-laki itu adalah pertama istrinya, ya, yang kedua anaknya, yang ketiga ibunya, yang keempat saudara perempuannya. Itu tanggungan laki-laki. Makanya Allah berikan kewajiban tadi di pundak laki-laki. Maka Allah berikan nasibnya atau bagiannya 2 kali lipat. Karena kewajibannya berbeda dengan perempuan. Ada seorang istri, seorang ibu mengeluh ke saya, Ustaz, saya sudah berumah tangga 60 tahun. Masa saya sebagai seorang istri, ibu anak dari anak-anak,
cuma dapat 1/8 gitu kan ya. Anak-anak saya itu 7/8 sisanya gitu kan ya. Kalau saya sebagai istri yang udah 60 tahun bersama almarhum ayah mereka, ayah anak-anak atau suami saya, kok dapatnya 1/8 gitu kan ya. Saya hibur, ibu 1/8 itu sebagai ibu, sebagai istri, mohon maaf ya, 1/8 itu sebagai istri itu saving buat ibu ya, saving buat ibu. Kenapa anak laki-laki ibu 7/8 sisanya gitu? Karena apa? Karena ada kewajiban anak tadi menafkahi ibunya ya, menafkahi ibunya. Jadi ibu nggak usah khawatir, 1/8 itu tabungan ibu. Masalah kebutuhan pokok ibu ditanggung anak laki ibu. Kepada anak laki-laki di sini yang mendapatkan 7/8 atau sisanya, ada kewajiban kalian menafkahi ibu kalian. Belum lagi kalau kalian berkeluarga, menafkahi anak kalian, menafkahi istri kalian. Nafkah itu apa? Wajib. Yang namanya wajib, ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tariki. Wajib itu adalah berpahala kalau dikerjakan, berdosa kalau ditinggalkan. Ini bagi laki-laki. Yang perempuan, yang hanya satu bagian itu, ya. Kalau tadi misalkan suami istri, kalau suami kan setengah, kalau nggak punya anak. Kalau istri 1/4 kan setengahnya tuh kan, bandingannya. Atau suami 1/4 kalau punya anak, istri yang meninggal. Si istri berapa? 1/8 kalau suami meninggal punya anak, itu kan setengahnya juga. Nah, di sini yang perempuan, kenapa Allah berikan satu bagian tadi? Pertama, imani. Itu pertama. Imani dulu. Imani itu adalah bagian yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perempuan itu nggak ada kewajiban menafkahi, nggak ada. Saving buat ibu, ya. Saving buat istri itu. Anak perempuan saving itu buat kalian. Nggak ada kewajiban. Kalau mau ngasih kepada suami Anda, kepada anak Anda, kepada ibu atau orang tua Anda, itu kebaikan, bukan kewajiban. Beda. Kalau kewajiban ditinggalkan berdosa, kalau kebaikan ya nggak berdosa, cuma nggak dapat pahala aja. Nah, itu bedanya. Jadi Allah pikulkan kewajiban tadi di pundak laki-laki, tidak di pundak perempuan. Maka kalau kita lihat sangat adil sekali ya. Mimma qalla minhu au katsur. Sedikit atau banyaknya itu semua adalah bagian yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada tradisi bagi rata. Nah, ini saya sadarkan ya. Bagi rata boleh enggak? Boleh. Boleh bagi rata, boleh, enggak ada larangan, boleh. Asalkan setelah selesai warisnya. Itu aja solusinya. Ya. Selesainya waris itu kapan? Ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Masing-masing ahli waris tahu dan menyadari berapa bagiannya, selesai waris itu. Ya, nggak harus sampai ke fisik, dipegang fisiknya, nggak harus. Masing-masing tahu persentasenya, udah selesai waris itu. Tanda tangan di atas materai misalkan, udah selesai waris itu. Boleh nggak bagi rata setelah itu? Boleh, silakan. Judulnya bukan lagi waris, apa hibah menghibah. Ya, saudara laki menghibah kepada perempuan. Nah, itu. Yang salah itu di awal. Apalagi dengan dalih, Bang, kan pesan mama sebelum meninggal bagi rata. Ah, ini nih. Masa kita takutnya sama pesan mama kita, pesan papa kita, tapi nggak takut dengan pesan Allah. Allah berpesan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Nah, kita bahas. Allah berpesan itu, ya. Mana yang kita dahulukan secara keimanan? Pesan Allah ataukah pesan mama kita, pesan papa kita? Pesan mama bagi rata ya, pesan papa bagi rata ya, pesan Allah enggak bagi rata, tapi 2:1. Mana yang kita depankan? Nah, di sini keimanan lagi-lagi, keimanan lagi-lagi. Nah, maka insya Allah dengan sepenuh hati, sepenuh keimanan, mari kita laksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita untuk senantiasa menjalankan syariatnya, terkhusus syariat waris ini. Semoga Syariat Waris Center menjadi wasilah ketentraman keluarga di umat Indonesia ini, dan tentunya mendapatkan keberkahan. Karena dimulai dari harta yang berkah akan lahir keluarga yang bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.